Tampil lemah saat Anda kuat, dan kuat saat Anda lemah. Biarkan rencana Anda menjadi gelap dan tidak dapat ditembus seperti malam, dan ketika Anda bergerak, jatuh seperti sambaran petir. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Keunggulan tertinggi terdiri dari mematahkan perlawanan musuh tanpa berperang. Pejuang yang menang akan menang terlebih dahulu dan kemudian berperang, sedangkan pejuang yang kalah akan berperang terlebih dahulu dan kemudian berusaha untuk menang. Kenali diri Anda dan Anda akan memenangkan semua pertempuran. Untuk mengetahui musuh Anda harus menjadi musuh Anda. Kemenangan terbesar adalah kemenangan yang tidak membutuhkan perjuangan. Tidak ada negara yang mendapatkan keuntungan dari peperangan yang berkepanjangan. Bergerak secepat angin dan berbentuk rapat seperti kayu. Seranglah seperti api dan diamlah seperti gunung. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke dalam air asin pada akhirnya akan berkarat. Seni perang sangat penting bagi negara. Ini adalah masalah hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu pokok penyelidikan yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Perlakukan laki-laki Anda seperti Anda memperlakukan putra-putra tercinta Anda sendiri, dan mereka akan mengikutimu hingga ke lembah terdalam. Saat musuh sedang santai, buatlah mereka bekerja keras. Saat kenyang, buat mereka kelaparan. Setelah menetap, buat mereka bergerak. Saat Anda mengepung pasukan, biarkan jalan keluarnya bebas. Jangan menekan musuh yang putus asa terlalu keras. Jika kuat, hindarilah. Jika semangatnya tinggi, tekanlah mereka. Tampak rendah hati untuk mengisinya dengan kesombongan. Jika nyaman, habiskan mereka. Jika bersatu, pisahkanlah mereka. Serang kelemahan mereka. Mereka terkejut. Jadi dalam peperangan, caranya adalah dengan menghindari apa yang kuat dan menyerang apa yang lemah. Salah satu ciri prajurit yang hebat adalah ia berperang dengan caranya sendiri atau tidak berperang sama sekali. Kalau pikiran mau, daging bisa terus berjalan tanpa banyak hal. Jika Anda menunggu cukup lama di tepi sungai, tubuh musuh Anda akan terapung. Memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Menaklukkan musuh tanpa berperang adalah puncak keterampilan. Seseorang mungkin mengetahui cara menaklukkan tanpa mampu melakukannya. Apa yang orang dahulu sebut sebagai petarung yang pandai adalah dia yang tidak hanya menang, namun unggul dalam kemenangan dengan mudah. Bersikaplah sangat halus bahkan hingga tidak berbentuk. Menjadi sangat misterius bahkan sampai tidak bersuara. Dengan demikian, Anda bisa menjadi pengatur nasib lawan. Siapa yang bijaksana dan menunggu musuh yang tidak bijaksana, dialah pemenangnya. Ketika seseorang memperlakukan orang lain dengan kebajikan, keadilan, dan kebenaran,
serta menaruh kepercayaan pada mereka, maka tentara akan bersatu dalam pikiran dan semua orang akan dengan senang hati mengabdi pada pemimpinnya. Demikianlah orang yang ahli dalam pertempuran menggerakkan musuhnya dan tidak digerakkan olehnya. Bangunkan dia dan pelajari prinsip aktivitas atau ketidakaktifannya. Paksa dia untuk mengungkapkan dirinya, untuk mengetahui titik rawannya. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, kemenangan Anda tidak akan diragukan lagi. Jika Anda mengetahui surga dan mengetahui bumi, Anda dapat menyempurnakan kemenangan Anda. Kemarahan pada waktunya bisa berubah menjadi kegembiraan. Kekesalan dapat digantikan oleh konten. Namun sebuah kerajaan yang pernah hancur tidak akan pernah bisa muncul kembali. Orang mati juga tidak dapat dihidupkan kembali. Ada jalan-jalan yang tidak boleh dilalui, tentara yang tidak boleh diserang, kota-kota yang tidak boleh dikepung, posisi-posisi yang tidak boleh diperebutkan, perintah-perintah penguasa yang tidak boleh dipatuhi. Yakinkan musuh Anda bahwa dia hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan dengan menyerang Anda. Ini akan mengurangi semangatnya. Serang dia di tempat dia tidak siap. Muncullah di tempat yang tidak diharapkan. Dia akan menang siapa yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak bertarung. Keunggulan tertinggi tidak terletak pada memenangkan setiap pertempuran, tetapi pada mengalahkan musuh tanpa pernah berperang. Jika lawan Anda mudah tersinggung, berusahalah untuk membuatnya kesal. Berpura-puralah lemah, agar ia menjadi sombong. Untuk mengamankan diri dari kekalahan ada di tangan kita sendiri. Namun peluang untuk mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. Seluruh rahasianya terletak pada membingungkan musuh, sehingga dia tidak dapat memahami maksud kita yang sebenarnya. Serangan adalah rahasia pertahanan, pertahanan adalah perencanaan serangan. Jika tidak mengetahui baik musuh maupun diri Anda sendiri, Anda pasti berada dalam bahaya. Hasil yang besar bisa dicapai dengan kekuatan yang kecil. Jenderal yang maju tanpa mendambakan ketenaran dan mundur tanpa takut dipermalukan, yang hanya berpikir untuk melindungi negaranya dan melakukan pelayanan yang baik bagi kedaulatannya, adalah permata kerajaan. Renungkan dan pertimbangkan sebelum Anda mengambil tindakan. Mengetahui musuh memungkinkan Anda melakukan serangan. Mengetahui diri sendiri memungkinkan Anda bertahan. Air membentuk alirannya sesuai dengan sifat tanah tempat air itu mengalir. Prajurit itu mencari kemenangannya sehubungan dengan musuh yang dia hadapi. Namun sebuah kerajaan yang pernah hancur tidak akan pernah bisa muncul kembali. Orang mati juga tidak dapat dihidupkan kembali. Berjuang dan menaklukkan dalam semua pertempuran bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi adalah mematahkan perlawanan musuh tanpa berperang. Pemenangnya adalah orang yang, dengan mempersiapkan diri, menunggu untuk mengambil alih musuh yang tidak siap. Jangan bergerak kecuali Anda melihat keuntungannya. Jangan gunakan pasukanmu kecuali ada sesuatu yang bisa diperoleh.
jangan bertarung kecuali posisinya kritis. Dalam pertempuran, tidak ada lebih dari dua metode serangan langsung dan tidak langsung. Namun kombinasi kedua hal ini menimbulkan serangkaian manuver yang tiada habisnya. Kenali musuh Anda dan kenali diri Anda sendiri, dan Anda bisa berperang dalam 100 pertempuran tanpa bencana. Siapa yang tidak mengetahui kejahatan perang tidak dapat menghargai manfaatnya. Energi dapat diumpamakan dengan pembengkokan panah, keputusan, hingga pelepasan pemicu. Jika dia mengirim bala bantuan kemanapun, dia akan menjadi lemah dimanapun. Mulailah dengan merebut sesuatu yang sangat disayangi lawan Anda, maka dia akan menuruti kemauanmu. Hanya penguasa yang tercerahkan dan jenderal yang bijaksana yang akan menggunakan kecerdasan tertinggi tentaranya untuk tujuan memata-matai, dan dengan demikian mereka mencapai hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, berperang dan menaklukkan dalam semua pertempuran bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi adalah mematahkan perlawanan musuh tanpa berperang. Jika Anda mengenal diri sendiri, tetapi tidak mengenal musuh, setiap kemenangan yang diraih Anda juga akan mengalami kekalahan. Sesuai dengan taktik musuh sampai ada peluang yang menguntungkan, kemudian maju dan terlibat dalam pertempuran yang terbukti menentukan. Dia yang maju tanpa mencari ketenaran, yang mundur tanpa menghindari celaan, dia yang tujuan utamanya adalah melindungi rakyatnya dan mengabdi kepada Tuhannya. Manusia adalah permata alam. Oleh karena itu jenderal itu ahli dalam menyerang, namun lawannya tidak tahu apa yang harus dipertahankan, dan dia ahli dalam bertahan, namun lawannya tidak tahu apa yang harus diserang. Apakah banyak perhitungan menghasilkan kemenangan, dan sedikit perhitungan menghasilkan kekalahan? Memang mudah untuk mencintai temanmu, tapi terkadang pelajaran tersulit untuk dipelajari adalah mencintai musuhmu. Ketika pasukanmu telah melintasi perbatasan, kamu harus membakar perahu dan jembatanmu, untuk memperjelas kepada semua orang bahwa kamu tidak mempunyai keinginan untuk pulang. Kekacauan muncul dari keteraturan, ketakutan muncul dari keberanian, kelemahan muncul dari kekuatan. Keberhasilan dalam peperangan dicapai dengan secara hati-hati menyesuaikan diri dengan tujuan musuh. Pengendalian suatu kekuatan yang besar mempunyai prinsip yang sama dengan pengendalian terhadap beberapa orang. Ini hanyalah persoalan membagi jumlah mereka. Jangan menelan umpan yang ditawarkan musuh. Jangan mengganggu tentara yang kembali ke rumah. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Ketertiban atau kekacauan bergantung pada organisasi, keberanian atau kepengecutan terhadap keadaan, kekuatan atau kelemahan pada disposisi. Bencana terburuk yang menimpa tentara muncul dari keraguan-raguan. Sudah menjadi aturan dalam perang, jika kekuatan kita berbanding 10 dengan musuh, kita harus mengepungnya. Jika 5-1, serang dia. Jika 2 kali lebih banyak, untuk membagi pasukan kita menjadi 2.
Maka dalam perang, jadikan tujuan utama Anda adalah kemenangan, bukan kampanye jangka panjang. Ketangguhannya terletak pada pertahanan, kemungkinan kemenangan dalam serangan itu. Sembunyikan watak Anda, dan kondisi Anda akan tetap rahasia, yang mengarah pada kemenangan. Tunjukkan watakmu, dan kondisimu akan menjadi paten, yang mengarah pada kekalahan. Saat prospeknya cerah, tampilkan di depan mata mereka, tapi jangan beritahu mereka saat situasinya suram. Seranganmu pasti akan berhasil jika kamu hanya menyerang tempat yang tidak dijaga. Hanya orang yang benar-benar memahami kejahatan perang yang dapat memahami secara menyeluruh cara yang menguntungkan untuk melaksanakannya. Hadapi mereka dengan pemusnahan, dan mereka akan bertahan, menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang mematikan, dan mereka kemudian akan hidup. Ketika orang-orang terjerumus dalam bahaya, mereka kemudian mampu berjuang untuk meraih kemenangan. Tempat di mana kita ingin berperang tidak boleh diketahui, karena musuh harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan di beberapa titik berbeda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.